Bisa dibilang ini Hilda akan menjadi surprise yang dibawakan oleh Geekfam di match kita yang pertama. Pembukaan hari yang pertama tentunya dikejutkan dengan draft yang luar biasa dari kedua tim. Jadi buat teman-teman, ayo kalian dukung yang mana nih? Apakah hashtag #VivaRQ atau hashtag #OnceGeekOSFM? Oke, langsung di kolom komentar diramaikan karena sebentar lagi kita akan memasuki line up down. Pembukaan MPL Indonesia season yang ke-9, RRQ Hoshi versus Geek 5. Wow, oke, Vin dengan Natalianya ya kali ini udah mulai masuk invasi jungle yang dimiliki oleh tim Geek Farm. Sementara Clay yang akan membersihkan minion terlebih dahulu di area midnya. Sementara lihat tuh, agresif dibalas agresif, tapi ternyata Julian sudah memperkirakan itu dan langsung menumbangkan Finn sebagai first blood untuk tim Geek Farm. Alright, Finn berhasil ditangkap di bawah menit yang pertama. Ini akan menjadi salah satu first blood yang cukup cepat dari tim Geek Fam. Dan bahkan di sisi lainnya Hair7 berhasil mendapatkan 1 poin, tapi ternyata ditukar dengan 1 poin juga. Meanwhile dari Enfree akankah coba ditangkap, tapi no, Albert memilih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu dan Julian gak bisa menginvasi lebih dalam lagi. Iya, nah ini membuat Clay dan Finn mau tidak mau harus mengcover Albert terlebih dahulu kali ini. 2-1. Bisa dibilang pertukaran yang cukup agresif di awal di 1 menit pertama ke bawah, tapi kali ini Finn gak tinggal diam, dia bakal coba untuk memberikan poke damage lagi ke arah Swan di area atasnya. Yes, dan sebagaimana kita bahas tadi bahwa dari Natalia sendiri, kalau dia memang gagal untuk nge-poke ke arah dari Juliannya ke punish, ini agak menekan RRQ Hoshi. Jadi tempo mereka gak akan secepat sebagaimana yang mereka harapkan juga. Memang ada trade yang terjadi di bottom lane, di mana di arah dari XP-nya, tapi itu hanya di XP lane dan masih 1-1. Jadi ini masih zona netral untuk siapapun juga. Tapi dari Albert tahu itu belum adanya satu buah Black Shoes face di depan sana dan ternyata bakal didapatkan 1 poin tambahan untuk tim RRQ Hoshi. Geek Farm, RNV mencoba untuk membuka boost sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim RRQ Hoshi, sedangkan di arah bottom lane kita bakal melihat 9 detik menuju ke arah 1 buah turtle atau pura-pura naga. Pura-pura Tahu naga. nggak kenapa gue bilang pura-pura naga? Kenapa? Badannya kura-kura, palanya naga, jadi pura-pura jadi naga dia. Oh, digabung ya jadi satu ya. Bukan yang ini masih yang lama. Ini masih yang lama. Masih yang lama. Masih Turtle belum yang ini. berubah ya. Masih belum bro. Oh, dia berarti ini anaknya gagal move on. Oke, sementara kalau kita melihat dari pertukaran poinnya masih 2 sama kali ini, tapi Finn bertugas dengan sangat baik dengan Natalia yang mencoba untuk membuka boost dan sudah dijaga juga oleh Vince dan juga Renvi. Harus berhati-hati kali ini karena turtle pertama sudah mulai dicolek. R7 sudah mulai mencoba untuk mengkontes. Pergerakan dari RRQ Hoshi sudah mulai terlihat dan bahkan Albert pun sudah mulai masuk. Oh my god! Langsung Albert berhasil mendapatkan 1 dari seorang jungle dan juga turtle-nya di depan sana. Bahkan Geek Farm kehilangan turtle yang udah didominasi oleh para pemain dari tim Geek Farm. RRQ Hoshi, Albert diam-diam datang langsung menyergap menuju ke arah turtle, Momo-chan. Iya, kalau kita ngelihat itu padahal yang dibuka terlebih dahulu adalah dari Geek Farm, namun berhasil diamankan oleh Albert kali ini dan reset lagi untuk kedua tim. Dan bahkan kali ini Finn yang mencoba untuk bermain lebih berhati-hati setelah tertulis pertama kali dan sudah melihat ada Renvi kali bakal coba dikejar, semua bom sudah dikeluarkan, namun Renvi masih cukup tanky, masih bisa sustain juga, tidak terpick off di tangan RRQ Hoshi. Oke, itemnya apa bawa? Yes, dari Albert hanya akan menuju dulu untuk ke War X. Jadi sebenarnya tadi untuk fight yang terjadi di arah dari Turtle ini hanya nge-poke dan diuntungkan oleh RRQ karena mereka berhasil tadi. Mereka nggak nge-start sama sekali, mereka nggak inisiasi, tapi lebih ke arah mencuri dan ternyata mereka berhasil. Oke, terlihat posisi dari seorang Renvi membuat Skylar aman, nyaman, tentram, damai di arah top lane. Nampaknya tidak ada sedikit gangguan. Bahkan dari segi gold, lihat Skylar bakal coba dapetin satu poin tambahan, tapi ternyata ada shadow kill menuju ke arah seorang Renvi dan terlalu tepat. Albert masih tetap berhasil mendapatkan 1 poin di arah top lane dan Swan nampaknya dia tetap harus sendirian di arah top lane sana. Phoenix coming, mengganggu seorang Swan, memberikan sedikit immune, tapi Albert buat shadow-nya nyangkut lagi ke arah seorang Swan dan one last set dapetin Swan, tertangkap menggunakan quad shadow, tapi di sana Julian masih mau lebih. Finn still survive the top lane. Iya, dan tidak terpick off begitu saja. Albert dengan permainan yang sangat luar biasa, Hayabusanya masuk dengan mudah dan bahkan mulai menangkap Finn juga kali ini di area midnya. Masih ada Black Shoes kah? Masih ada, tapi tidak digunakan oleh Vince dan dia memberikan poin kepada seorang Clay kali ini. Opung, what happened? Kenapa dia nggak pakai Black Shoes-nya? Black Shoes-nya nggak digunakan. Dan itu agak menurut aku sedikit sayang dan bahkan memberikan poin yang cukup mahal untuk seorang Clay loh. Clay dapat stack juga. Clay itu juga harus diperhatikan loh, bukan hanya Albert saja kalau menurut aku. Ya, dan bahkan untuk turtle-nya ya sekarang ya. Tadi di turtle yang pertama ketika Julian tumbang, dia itu ada purple buff yang lagi ready juga. Dia gak dapetin purple, dia gak dapetin untuk turtle-nya sendiri. Jadi menurutku dari Geek Fam adalah ketika mereka kalah di turtle yang pertama, mereka lumayan
ada hole, ada lubang di sana, celah yang dimaksimalkan oleh Arkehosi seperti yang terlihat sekarang bahwa ya udah Arkehosi mereka main objektif aja. Oke, 2.500 gold yang cukup mendominasi dari tim Arkehosi. Mereka ya bahkan yang ngebuka turtle-nya terlebih dahulu. Albert is coming. Renvi telah memberikan informasi. Tapi ada Vince di arah rumput. Nampaknya akan coba untuk datang melakukan team fight. Julian is coming mencoba membalaskan. Merebut satu buah turtle. Tampak tidak bisa dengan shadow kill. Renvi masih ditumbangkan. Davis terlalu sakit di depan sana. Tapi Skylar shotgun-nya berhasil membuat Julian tumbang di depan sana bersama dengan Clay yang masih selamat. Iya, dan bahkan Claymon masih bisa survive dengan satu buah flicker. Dihabiskan begitu saja di tangan Skylar kali ini. Ketika kita melihat mungkin Renvi tumbang, ini membuat Geek Fam tidak ada yang bisa nahan badan juga gitu. Obvious, Black justru terlalu cepat terbakar di depan sana, ditumbangi begitu saja oleh seorang Finn. Esmeralda Police Salmon, damage terlalu besar dari shotgun membuat Mivesy tersisa setengah darah. Renvi gak mau ninggalin begitu saja. VN kejedot benjol, gak ada yang lihat Pipin. Dan bahkan harus tumbang di depan sana. Benjol. Ya, tapi pergerakan dari Arkehosi adalah mereka nggak ngasih stack sama sekali juga untuk Renvi. Stacknya Iya. baru 1 sampai dengan Mereka sekarang. kayak ngehindarin Hildanya. Dari informasi yang dapetin sama Finn, oke ini Hildanya dari Renvi ada di sini. Oke, kita bakal hindarin, gak kasih stack ke arah seorang Hildanya. Ini yang membuat mungkin Hildanya juga agak sedikit kekurangan damage juga ya. Yes, dan juga untuk players gold oleh Livin by Mandiri tadi terlihat bahwa Albert cukup mendominasi jalannya permainan ini. Dia terkaya, dia nge-roll semuanya, dia bahkan bisa crossing level secara level ya. Ini udah pasti jauh unggul di atas Lancelot, di atas Julian. Tapi kaget juga ya, Mivesy ternyata yang merupakan deal damage terbesar dalam match kali ini sementara waktu. Sedangkan Lancelot bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan tentunya untuk dari damage second sendiri, Renvi akan menjadi samsak yang tadi muter-muter di arah jungle dari tim Geek Fam. Surprise attack dilakukan. Julian memilih untuk menuju ke arah belakang dan bahkan berhasil didapatkan purple pumpnya. Lancelot tertangkap. Kali ini bersama dengan satu buah Renvi ditunggangi begitu saja oleh R7. Mereka kehilangan 2 player yang cukup penting bersama dengan purple buff. Kerugian bandar. Rugi bandar kalau ini Momochan. Iya, disayangkan karena tadi Julian sempat punya waktu untuk mundur, tapi dia balik lagi dengan satu buah puncurnya. Berharap untuk bisa numbangin Finn. Ya, dan terkena Sanguine Claw tadi dan langsung Yes. terpunish di tempat. Ini gold gap yang sudah sangat demikian jauh. Arkehosi mereka stabil banget. Mereka nggak terlalu terburu-buru mau maju. Lihat bagaimana objektif diamankan Skylar dari top lane ke bottom lane-nya. Objektif next turtle ini semua lagi dipegang oleh Arkehosi. Oke, tapi ternyata R7 sana bakal coba ditunggangi begitu saya berubah menjadi split. Renvi coba ditunggangi, memilih untuk mundur, nggak mau terlalu terburu-buru. R7 bakal coba lebih ke arah buying time, dapatkan Renvi. Agak sedikit tanky, but it's okay, no problem. Buying time yang dilakukan R7 dan Turtle selain by Samsung Galaxy A Series membuat Arkehosi memiliki gap sampai 7.300 loh. Yes, dan pasti bisa mengamankan turret juga untuk Arkehosi. Sementara ini bisa dibilang mungkin dari mapnya sudah mulai dikendalikan oleh Arkehosi. Dimana Skylar bener-bener free banget ngedapetin 2 turret sekaligus di area bawah. Wah, Semua lini di sini dipegang oleh Arkehosi. Bahkan lihat bagaimana Clay sendiri. Clay-nya nggak pernah ke pick off, Clay-nya dapetin 4 poin kill, ada assist juga diamankan oleh dia. Secara positioning, Clay seharusnya adalah hero yang susah banget buat bisa dijaga. Tapi sekarang dia bisa ada di garis depan. Oh my god! Satu sebuah tamparan Bad Impact plus satu buah sniper yang dimiliki dari seorang Skylar langsung menumbangkan Julian. Julian udah 4 kali terpick off. Ingat Lancelot udah di atas 3-3 aja udah maksimal untuk dia bisa follow up. Dan bahkan ini udah 4 terpick off di menit yang ke-8. Agak sedikit berat. Sayangin Claw, Bad Impact. John berhasil didapatkan bersama Shadow Kill. Tapi ternyata Albert harus tumbang shutdown didapatkan. Renvi yang berhasil mendapatkan shutdown. Tapi itu sepertinya agak kurang cukup wise. Coba shutdown di tangan oleh Julian. Setidaknya akan ada gold yang cukup mahal tadi ya. Di ya 5 poin kill 500 maybe. Namun sayangnya jatuh ke tangan seorang Renvi kali ini. Dan Arkehosi mereka udah mulai menzoning player-player dari Geek Farm. Membiarkan minion yang nge-push ke area turret objektif lagi dan lagi. Dan lihat tuh satu buah Sanguine Claw dari seorang Clay mengusir pergerakan dari teman-teman Geek Fam di area mid. Wow, tamparan Bad Impact yang cukup menyeramkan, mengagetkan. Itu Esmeralda yang ditampar ya tadi ya. Kayak kebayang kan stacknya dari seorang Clay ini. Ini Selain daripada stack ya, itemnya udah terlalu cepat jadi. Itemnya. sama apa gap item sama Gap musuhnya. level. Gap levelnya itu yang terlalu jauh kalau menurut aku yang hampir nggak bisa ditahan. Dan Lord selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tentunya di Land of Dawn di MPL Season 9 kali ini. Yang akan didapatkan oleh tim Arkehosi. Harusnya ya. Dengan posisi sekarang kalau mereka mau.
kecuali Geek Fam-nya berani untuk melakukan kontes. Bisa jadi betul. Mengambil setuju. resiko cukup besar sih sebenarnya menurut aku. Namun buat teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk nonton Cinepolis tentunya, nonton MPL di bioskop kapan lagi ya Ji ya. Ini dia kesempatan kalian mendekati PDKT kalian. Uh. Bilang yang ngajak nonton bioskop tapi nontonnya MPL. Wah seru-seruan ya. Yes. Dan tentu saja langsung didapatkan tanpa basa-basi Lost Lane by Samsung Galaxy A Series. Lagi-lagi di tangan RRQ OC berdominasi dengan 10.000 net worth. Opung Wawa, Wow. apa yang harus dilakukan Geek Farm right now? Dari Geek Fam ya, mereka hanya bisa menunggu sih. Menunggu dari RRQ Hoshi untuk berbuat kesalahan. Gak perlu keluar juga, karena ketika mereka keluar dari zona yang sudah dikotakin oleh RRQ Hoshi, sudah ada Finn yang menunggu di sana. Dan untuk melihat player head to head by Lita sekarang adalah Finn bersama dengan Renvi. Untuk KDA juga Renvi di sini karena baru masuk sebagai roamer ya. Ini berarti bahwa memakai statistik yang lama. Jadi secara pasti lebih unggul, tapi Finn asisnya banyak banget. Oh my god, tapi kita lihat sakit di sini Momochan mencoba untuk menuju ke arah base. Lord berhasil dipecahkan. Albert R7 di arah bottom lane. Di arah top lane pun berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Tapi lihat di depan sana R7 memberikan sedikit distraction. Gak mau terlalu terburu-buru, karena yang mereka inginkan adalah 3 inhibitor turret pecah secara bersamaan. Iya, mulai coba Waduh. di defense kali ini Geek Fam mulai masuk. Lihat ada satu buah saling Salmon tapi ternyata damage dari seorang Clay dan juga Skylar ini udah terlalu perih. Lihat Bad Fist, Bad Impact connect semua, membuat teman-teman dari Geek Fam mereka pun tidak bisa. Satu buah sniper dari seorang Skylar langsung menumbangkan seorang Vince di sini Yoji. Oke, tapi ternyata Julian masih bertahan menuju ke arah base-nya. Gak boleh apa-apa yang Dan terjadi. RRQ OC dapetin satu lagi ke arah Hilda. Dan this season RRQ OC take the game 1. Wow. Permainan yang sangat mendominasi dari RRQ Hoshi di game yang pertama. Ini